Sekarang saya mau membuat bendengan baru. Jadi lahan ini nih kalau banjir, air masuk. Supaya tanaman tak berendam, saya buat bendengan seperti ini. Ini kebetulan ada kayu udah tumbang, ini saya jadikan sisi sebelah kanan. Nanti di tengah-tengahnya nih saya akan kasih rumput-rumput. Udah rumput, sampah-sampah daun. Kemudian saya timbun tanah. Setelah timbun tanah baru saya kasih abu. Ini abu bakarnya saya udah siapkan, ini saya dapat banyak. Ini abu bakar hasil membakar kayu-kayu sama daun-daun sama kotoran ayam. Jadi saya nggak perlu membeli pupuk. Ini sudah banyak nih, cukup untuk bendengan ini. Ini luasnya kurang lebih 2 meter kali 1, 2, 3, 4 meter lah. 2 kali 4. Nanti ini penuh nih, nanti ini ditimbun tinggi segini. Tinggi sama dengan pupuk nih. Ini butuh proses agak lama nih, mungkin besok baru jadi. Setelah udah ditimbun, saya baru tanam supaya tidak banjir. Nah, sekarang nih bendengan saya ini udah jadi, udah segi 4 wah. Lapisan pertama bawah nih saya isi rumput. Rumput-rumput nih cabut nih. Nanti nih subur menjadi kompos di dalam. Habis rumput tuh biasanya saya taruh daun-daun kering. Pokok sampah-sampah yang bisa diurai lah. Nah, ini rumput lo nih. Masukkan semua rumput-rumput nih. Kalian gang lapangkan tanaman saya sebelahnya. Ini sebelahnya pakai bendengan juga nih. Soalnya di sini lahannya banjir. Tuh, subur-subur. Ya, ini bendengan yang keberapa dah nih. Ini mas, banyak nih mas rumputnya mas. Ini daun-daun kering nih. Daun-daun kering, kayu-kayu lapuk. Masukkan semua ke bendengan. Supaya tinggi maksudnya. Rumput-rumput ke daun-daun keringnya sekalian mas, masukkan mas. Ini kayu-kayu lapuk nih, masukkan semua mas. Ya mas. Nah, tuh sampah-sampah masuk supaya tinggi. Setelah bendengan saya isi rumput, selanjutnya saya mau isi daun-daun kering. Tujuan diisi daun kering ini supaya tanah berongga, jadi ada oksigen sehingga tanahnya subur. Nah, ini setelah rumput kita lapisi daun. Ini daun saya ini
banyak banget nih. Tinggal mau ini berapa ya? Rata-ratakan. Ini lagi. Saya cari daun sini banyak nih. Daun nanti baru tanah. Kita akan melanjutkan penimbunan bendengan. Jadi setelah rumput dan daun-daunan, kayu-kayu lapok, sekarang kita lanjut penimbunan tanah. Tanah-tanah lapisan atas nih yang subur. Ya, jadi bendengan nih udah 50%. 50% akan jadi lahan yang subur. Karena udah siang nih, capek, lanjut nanti sore. Proses penimbunan tanahnya. Sebelah sana, Mas. Iya. Wah. Bendengan hampir jadi. Nah, ini ya, teman-teman. Bendengan saya sore ini nih udah saya ratakan dengan tanah. Jadi setelah rumput, kemudian daun-daunan, nah habis itu nih tanah. Setelah ini, lapisan berikutnya adalah abu. Nah, ini abu bakar yang akan saya campur dengan sekam. Nah, setelah abu sama sekam udah diratakan di atasnya, baru saya tanami. Nah, ini adalah abu bakar dengan sekam. Sekarang abu bakar dengan sekam ini kita aduk dulu. Jangan kena muka dulu. Ini kita aduk dulu. Sekam bakar dengan abu bakar. Nah, sekarang
Abu bakar dan kami sudah merata ya, sudah saya aduk. Tinggal kita timbunkan ke bendengan gitu. Nah ini ya, ini proses penaburan sekam yang sudah diaduk dengan abu. Kita taburkan di atasnya rata-rata supaya kesuburannya merata. Sini ini Mas, belum Mas? Nah tuh, sini ujung nih, tuh, sana belum tuh, tuh, tuh. Nah inilah dia bendengan yang sudah siap tanam. Ini sudah penuh dengan unsur-unsur yang diperlukan. Di lapisan bawah tadi pagi itu rumput basah. Lapisan kedua itu daun-daun kering, ranting-ranting. Lapisan ketiga tanah. Kemudian lapisan yang keempat terakhir itu sekam dicampur abu bakar. Jadi sekarang lahan ini siap ditanam. Saya sekarang mau mencari bibit. Bibit apa yang saya tanam? Kita saksikan. Oke teman-teman, kali ini saya mau menanam ubi rambat. Karena saya sudah menyiapkan lahan. Jadi saya ambil bibit ubi rambat ini yang ujung. Jadi saya cari bibit yang sudah berbuah. Nah nih seperti ini. Jadi saya nanam nih sore-sore karena supaya tidak layu, sempat tumbuh gitu. Nah kalau kita nanam siang itu kan panas. Nah kalau sore-sore ini kita menuju malam, jadi akar sempat berkembang. Ini soalnya saya punya lahan baru untuk penanaman ubi rambat. Untuk mencari ubi rambat yang akan kita tanam baru, jangan lupa bibit yang ubi rambatnya sudah berbuah. Ini sudah berbuah nih, sebentar lagi saya panen. Ambil bibit dihemat sesuai dengan jumlah yang akan ditanam. Soalnya kalau lahannya kurang, sayang, bibitnya mubazir. Ini selain subur, juga sudah berbuah. Setelah ditanam nanti coletkan dengan tepung anti hama supaya tidak dimasuki ulat. Saya ada tepungnya tuh. Oke, kita lanjut ke proses penanaman nanti ya. Nah proses selanjutnya, belum bibit ditanam, ini barusan saya ambil. Kita ujungnya
kita coletkan ke tepung anti hama supaya ulat tidak masuk. Nah, seperti ini. Karena dia masih muda kan, jadi takut ulatnya masuk. Ini anti ulat, anti hama. Colekkan aja ujungnya gini. Nah, baru kita tanam satu persatu. Itu. Ya, semua nanti selesai baru kita tanam. Teman-teman, saya mau berangkat menanam lebih lambat. Sekarang saya mau melanjutkan penanaman bibit. Nah, ini proses pembuatan bedengan seperti ini. Nah, ini sekarang proses terakhirnya adalah penanaman. Ini pupuknya adalah tai sapi yang sudah kering. Jadi tidak perlu banyak-banyak, ini kan baru ditanam. Cukup 1 sekop kecil. Nah, segini saja. Kita aduk dulu dengan tanah. Tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga buah lebat. Jarak tanam ya sekitar seginilah. Seginilah. Terus tanam ini nanti disiram. Kalau nanam tuh sore-sore, sehingga majunya ke malam, supaya kena teduh. 1 malam kena teduh. Lahan kemarin udah ditaburin abu. Itulah. Ini insya Allah subur banget nih. Kalau nanam baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah buah. Inilah bercocok tanam itu memang hobi. Jadi petani itu adalah pekerjaan yang membahagiakan ketika dia memetik buahnya. Taruh, diaduk-aduk dengan tanah. Ini kepanjangan bibitnya nih, biarlah cepat ranjang. Kita kalau ngambil bibit nih, cari yang udah berbuah.
sampai ke penghujung lahan. Ya, udah hampir selesai. Bismillah, satu lagi nih, langka nih. Oke teman-teman, selesai proses penanaman. Saya doakan semua kakak subur dan berbuah lebat. Berikutnya adalah penyiraman. Siram dengan rata.